kembali lagi di Cerita Joni bersama aku Ira. Dan kali ini aku lagi ada di pabrik helm lokal nomor 1 di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Carglass? Namanya udah nggak asing di telinga kita. Apalagi untuk para pencinta otomotif juga helm berkualitas. Nah, ngomong-ngomong, helm Carglass ini ternyata kalau di pabriknya bukan produksi helm aja loh. Ada yang lainnya. Kita cari yuk. Yuk, ikutin aku. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama sosok inspiratif di balik Carglass Group ini. Tapi aku mau ingetin kalian untuk join dan daftar ke member JLC, karena kalau kalian daftar sekarang bakal dapetin diskon pengiriman ongkir sebesar Rp50.000. Jadi jangan lupa, untuk caranya ada di sini. Gimana ya Pak Fahrul? Oh, ini beliau. Halo Pak Fahrul, selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, teman JNE, ini adalah Pak Fahrul. Beliau merupakan perwakilan dari Carglass Group, menjabat sebagai sales manager dari Carglass Group ya Pak. Betul. Ya. Kalau dilihat-lihat ini bukan produk helm nih Pak. Ya. Jadi selain helm, kita juga ada produk home care, ada juga produknya auto care, ada juga produknya dekoratif atau cat tembok, lalu kita juga ada produknya cat semprot juga ada, kita juga ada juga yang namanya cat untuk industri gitu. Jadi selain helm kita ada beberapa produk gitu. Oh, jadi satu pabrik ini memproduksi banyak produk ya Pak? Iya, karena Carglass Group sendiri kita ingin mencoba memulai lini bisnis yang sangat luas. Kalau boleh ajak kami dong Pak untuk melihat keliling-keliling proses pembuatan helm itu seperti apa? Oh, boleh. Oke, boleh banget. Oke Pak, jadi ini kayak apa nih Pak? Oke, kalau di sini proses awalnya kita. Oke, proses awalnya membuat helm. Jadi Oke. dari ABS plastik gitu, masuk materialnya, terus masuk ke cetakan helmnya, ke moldingnya, baru dari situ kita buat gitu kan produk helm Carglassnya. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling nih Pak, Ya. lihat proses pembuatan helm dari awal sampai akhir. Kali ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol, karena teman-teman di JNE di rumah kayaknya udah pada nggak sabar deh ngedengerin cerita dari suksesnya Carglass ini. Oh. Oke. Udah excited ya? Iya, udah excited banget. Tapi sebelumnya, teman-teman JNE, aku mau ngingetin, karena ini cerita Joni, nah ini tuh identik ada giveaway-nya nih Pak. Oh, oke. Iya, nanti di akhir video bakal ada giveaway yang bakal dapetin helm eksklusif dari Carglass ini. Wow. Jadi bagi teman-teman JNE, ikutin terus dan tonton terus sampai akhir. Jadi kita langsung aja ya, mungkin teman-teman di JNE di rumah udah pada penasaran nih gimana ceritanya Carglass bisa sampai di titik sekarang. Boleh Pak? Jadi awalnya Carglass itu bukan brand helm seperti yang sekarang kita kenal. Oh gitu. Jadi kalau untuk teman-teman di luar sana pasti ngiranya Carglass itu adalah brand helm gitu untuk yang sekarang. Tapi kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya dulu kita produk thinner. Oh, gitu. thinner Jadi untuk cat ya? thinner untuk cat gitu. Jadi pada tahun 1975 gitu, brand owner kita atau presiden direktur Bapak Hari Suherman itu membuat produk thinner awalnya. Dan untuk produknya sendiri disebarkan ke industri. Kita awalnya masuk ke industri gitu. Jadi awal masuk ke industri, lalu singkat cerita 10 tahun kemudian gitu, pada tahun 1985 kita mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Murni Cahaya Pratama yang memang bergerak di bidang industri atau PM gitu, khusus produk cat industri. Seiring berjalan waktu, tahun 2005 kita mulai masuk ke segmentasi helm. Gitu. Jadi di sini ada cerita uniknya nih Kak. Oh, apa tuh Pak? Jadi cerita uniknya dulu karena awalnya kita masuk ke industri, gitu. Jadi memang khususnya roda 2, khusus masuk roda 2, di situ kita ada permintaan dari klien kita untuk membuat helm
untuk customer. Oke. Permintaannya. Jadi dari situ kita belajar, dibimbing oleh klien kita bagaimana caranya membuat helm yang baik, yang aman, yang nyaman untuk dipakai customer. Dari situ kita excited, benar tertarik gitu kan untuk membuat helm. Maka di tahun 2005 kita putuskan untuk membuat helm produksi sendiri. Dari 2005 ya berarti ya? Sekarang udah 21 tahun? Udah 21 tahun. Wow, udah lama sekali ya Pak. Nah ini kan nama Carglass tuh unik banget ya Pak. Gimana sih awal mulanya bisa namain helm itu Carglass gitu? Nama Carglass sendiri karena kita gak ingin menghilangkan identiti untuk catnya, ya kan? Makanya kita tetap pakai Carglass gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk helm sendiri karena kita tadi awalnya kita untuk showcase gitu kan sebenarnya untuk showcase dari produk cat kita gitu. Karena kita pengen produk cat kita diaplikasikan ke helm. Jadi agar supaya si helmnya terlihat ya menarik lah gitu. Jadi nama Carglass itu untuk mempertahankan identiti dari catnya tersebut ya Pak. Oke. Nah kalau dari branding Carglass ini kan milih retro ya Pak. Retro, klasik, custom style. Kenapa sih Pak milih itu di antara banyaknya yang lain? Sebenarnya sih karena kita melihat dari segmentasi pasarnya juga ya. Mungkin kalau untuk kebanyakan kita melihatnya sport gitu kan, helm-helm sport. Tapi kita di sisi lain juga kita ngelihat apa yang kita butuhkan untuk masyarakat, terutama anak-anak muda ya zaman sekarang. Jadi kenapa memilih segmentasi pasar retro? Karena saya ngelihatnya memang untuk pasar retro sendiri tidak ada pasar yang mengisi. Jadi kita coba masuk ke pasar retro dengan tetap mengutamakan safety dan juga kenyamanan untuk pengguna. Dari situ kita coba menggali informasi, kita gandeng komunitas, kita masuk ke event-event motor juga. Kita coba tanyakan kepada user yang memang terutama anak-anak muda, segmentasi pasarnya sebenarnya apa yang mereka butuhkan gitu, terutama ketika mereka berkendara ingin terlihat safety dan juga tetap terlihat stylish. Oh keren banget ya, berarti kalau pakai helm itu tetap stylish nih kalau Carglass. Nah kalau misalnya dilihat awal-awal kita kan udah bertahan 21 tahun nih Pak. Distribusinya itu B2B dulu atau B2C dulu Pak? Sebenarnya untuk distribusi awal kita di 2005 itu kita coba B2B karena untuk segmentasi pasar digital atau online di tahun tersebut memang belum se-booming sekarang. Jadi kita dulu mulai B2B, kita nyebarin produk kita ke agen-agen, ke reseller, bahkan ke distributor. Nah dari B2B itu kalau misalnya dilihat nih dari omset kebanyakan itu dari B2B dulu apa B2C Pak? Sebenarnya kalau untuk dari sisi omset kita mungkin dari B2B karena untuk segmentasi pasarnya B2B jangkauannya kita ada di beberapa provinsi gitu. Jadi kita ada agen-agen di beberapa daerah, di beberapa provinsi juga kita ada agen. Tapi dari sisi omset mungkin bisa dikatakan 11-12 lah ya. 11-12 berarti 50-50 juga ya. Iya, gitu. Karena dari sisi online sendiri pun kita memang menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, kalau misalnya di era digital sekarang nih, marketplace itu penting banget gak sih Pak? Sebenarnya sih kalau untuk kita marketplace di zaman sekarang penting banget karena itu jadi bagian untuk kita nyebarin produk kita lebih luas. Selain itu juga kita lebih bisa ngerasain feedbacknya dari user seperti apa, karena kan kita merasakan langsung yang terjadi, ada komplainan kah, secara kualitas kah, itu jadi bahan masukan atau saran dari customer buat kita juga sebenarnya gitu kak. Tapi di satu sisi jangkauan yang luas juga kita sebenarnya kalau untuk online sendiri atau digital lebih gampang kita mengatur campaign gitu kan. Terus juga mengatur distribusi atau logistik juga lebih memudahkan untuk digital. Berarti campaign-campaign apa aja sih Pak yang bikin titik balik Carglass ini jadi terkenal luas? Sebenarnya sih kalau untuk campaign sendiri kita udah jalanin mungkin ada diskon, mungkin ada diskon tanggal kembar, ada payday, ada bandingan produk, ada gift yang kita kasih gitu. Ada juga memang promo-promo ongkir juga gitu. Karena kan untuk di online sendiri ya yang dikeluhkan biasanya memang pengiriman gitu. Biasanya tuh dari biaya pengiriman yang memang mahal banget, kita coba gandeng logistik untuk kita kolaborasi. Perihal tentang logistik nih, kan kita kerjasama nih sama JNE ya Pak. Gimana sih awal mulanya ceritanya bisa kerjasama sama JNE, dan apa sih pengaruh JNE itu bagi Carglass? Untuk JNE sendiri karena kita percayanya karena JNE adalah salah satu perusahaan yang memang terbesar dan juga mungkin bisa dikatakan terlama ya untuk kategori perusahaan logistik.
Kita percaya JNE karena sudah menjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia. Oh, ya, betul. Itu juga berkaitan sama dengan visi Carglass. Kita ingin menjangkau pasar produk kita masuk ke semua segmentasi di Indonesia. Nah, berarti JNE ini sangat berpengaruh ya terhadap distribusi Carglass ini. Ada nggak sih momen yang bikin kolaborasi antara JNE dan Carglass ini makin erat, Pak? Nah, ini sih ada cerita menarik. Jadi kemarin kita kolaborasi. Jadi Carglass kolaborasi dengan JNE, kita buat produk gitu kan. Kita buat produk untuk nanti dipakai sama pihak JNE, sama pihak kurir JNE. Kita tahu memang di jalanan hal-hal pasti mungkin terjadi gitu. Tapi kita pengen kurir-kurir di luar sana itu mengutamakan safety dengan menggunakan helm Carglass yang memang sudah ber-SNI. Untuk produknya sendiri sebenarnya ada di sebelah sini, Pak? Udah ada. Oh gitu, di mana? Jadi yang mana, Pak? produknya sendiri. Oh, yang ini? Ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya Keren banget ya warnanya. Jadi ini produk yang memang kemarin kita kolaborasi antara JNE dan juga Carglass. Oke. Ini. Jadi secara desain ini retro banget gitu kan. Karena kan memang segmentasi pasarnya kita pengennya terlihat safety dan juga stylish gitu. Ini cocok banget dengan produk yang kolaborasi antara JNE dan juga Carglass. Oh, keren banget nih. Nah, teman-teman JNE mau nggak sih dapat helm Carglass? Tapi bukan yang ini ya, karena ini eksklusif antara JNE dengan Carglass sendiri. Jadi kalau misalnya kalian yang mau dapetin helm, nah tonton videonya sampai akhir karena ada giveaway. Nah, Carglass ini kan udah 21 tahun ya, Pak. Gimana sih cara untuk mempertahankan kualitas produk dalam produksi yang besar? Kita tetap menjaga konsistensi terhadap rantai supply kita. Karena memang untuk produk yang kita buat sudah puluhan ribu unit. Jadi kita tetap harus memastikan kualitas tetap terjaga. Lalu juga terkait dengan quality produksi kita yang memang kita jamin gitu. Karena produk kita memang sudah SNI. Kita ingin memberikan produk yang sangat baik untuk masyarakat. Gimana sih caranya agar Carglass ini tetap relevan dengan persaingan kompetitor di luar? Sebenarnya sih kita coba untuk memahami dulu pasarnya seperti apa, gitu. Terutama untuk di zaman sekarang ya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita coba jalin kolaborasi seperti halnya kolaborasi dengan JNE, gitu. Itu sebenarnya sih kita menjaga eksistensi kita di pasar, gitu. Selain itu juga kita kolaborasi dengan brand-brand lain di luar zona otomotif, gitu. Kita pengennya memang masuk ke semua segmen pasar yang memang kalau dikatakan memang pasarnya otomotif, iya pasti. Tapi kita ingin juga menjangkau pasar yang lebih luas di luar otomotif. Berarti kita Carglass ini kerjasama ya dengan komunitas-komunitas di luar di sana, terutama dengan otomotif. Nah, kalau kita ada nggak sih cerita inspiratif dari pelaku UMKM gitu yang bekerja sama dengan Carglass ini? Karena berangkatnya kita dari B2B tadi, gitu, sebenarnya ada cerita menariknya. Dulu ada satu agen gitu, satu agen ini dulu mulai ngambil produk kita satu atau dua barang gitu, sampai akhirnya mereka percaya dengan produk kita, diterima oleh masyarakat sana, oleh konsumennya, sampai dengan saat ini agen tersebut bisa membuat toko sendiri gitu, bahkan punya cabang-cabang agennya sendiri atau sub-sub agennya sendiri. Oh gitu, udah jadi distributor ya sampai sekarang. Wah, keren sekali gitu. Oh, kalau misalnya untuk cara gabung jadi pihak mitra dari Carglass ini, pembelian utamanya harus berapa? Untuk pembelian sendiri, karena untuk keagenan ya kita coba untuk minimal di 2000 piece. 2000 piece 2000 piece quantity gitu, per untuk menjadi PO. Per PO. Gitu. Nah, mungkin tadi adalah salah satu kisah inspiratif para UMKM yang beralih jadi distributor ya, Pak. Nah, kan Carglass ini tuh udah 40 tahun ya, Pak, dari 1985. Apa sih nilai apa sih yang dijunjung tinggi oleh Carglass bisa bertahan sampai sekarang? Kita tetap mengutamakan inovasi, itu pasti gitu. Terus juga yang tadi kita coba jalin kolaborasi karena untuk menjaga eksistensi, lalu juga kita jalanin campaign digital gitu. Karena kan untuk meningkatkan brand awareness kita juga ya, terutama di dunia digital untuk sekarang ini kita penting banget lah untuk coba masuk ke campaign digital karena untuk menjangkau seluruh segmentasi yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu nih, ada mimpi terbesar apa sih yang Carglass dari regional, nasional sampai global nih, Pak? Untuk nasional dulu mungkin ya. Untuk nasional sebenarnya kita masih terus berusaha untuk menjangkau ke seluruh
pelosok tanah air, gitu, pelosok Nusantara ini. Tapi untuk di pasar internasionalnya kita ingin menjadikan produk kita masuk ke pangsa-pangsa pasar di luar sana gitu. Bukan hanya di nasional, kita juga pengen dikenal juga di negara lain gitu atau di internasional. Oke, nih kita sampai di akhir video ini. Kalau misalnya Carglass bisa berbicara dengan brand-brand lokal lainnya, gimana? Ada ungkapan apa Pak? Boleh? Yuk kolaborasi. Iya. Oh, sesimpel yuk kolaborasi. Saya juga bisa kolaborasi ya Pak? Boleh. Boleh. Yuk kolaborasi, kita sama-sama membangun gitu, membangkitkan industri-industri yang ada di Indonesia, terutama ya mungkin dalam negeri. Gitu. Oke, Karena ya anak-anak muda zaman sekarang harus cinta gitu produk tanah air. betul, cintai produk lokal. Betul, lokal Pilih brand. Carglass tentunya. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan untuk para penonton, teman-teman JNE khususnya yang lagi berjuang dari nol nih membangun bisnisnya, apa pesan dari Bapak? Untuk pesannya mungkin semua tidak ada yang instan ya Kak. Kita semua tidak ada yang instan. Kita semua di sini juga bekerja keras gitu, membangun etos kerja yang baik, mencoba menyatukan pikiran berinovasi yang baik, gitu, terus berinovasi. Jadi intinya tetap semangat gitu, tetap semangat karena memang semua tidak ada yang instan. Kita juga siap terima berhasil dan juga siap terima kegagalan. Intinya tetap semangat karena kita punya niat baik, pasti juga akan baik hasilnya. Wah, Bapak Harul ternyata banyak sekali ya kisah inspiratif yang menginspirasi teman JNE di rumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam giveaway nih yang ditunggu-tunggu teman JNE di rumah. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Harul? Pertanyaannya, mungkin kalau teman-teman tadi menyimak dari awal, pertanyaannya simpel aja. Siapa pendiri dari Carglass Group? Siapa pendiri dari Carglass Group? Nah, bagi kalian yang mau ikutan giveaway ini diperuntukkan untuk kalian yang sudah join dan daftar member JLC. Silahkan daftar di bawah ini. Oh iya, ada juga mekanisme tentang giveaway ini. Yang pertama, kalian harus like dan subscribe channelnya JNE. Juga follow Instagramnya JNE_ID dan juga Carglass Helmet. Nah, untuk jawabannya tulis di bawah kolom komentar ya. Nah, Pak Harul, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah memberikan kisah inspiratif bagi kami. Nah, teman JNE dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah menonton cerita Joni kali ini. Semoga memberikan inspirasi dan pengetahuan baru untuk kalian. Aku Ira, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan cerita Joni di episode lainnya yang pastinya akan menghadirkan narasumber terbaik juga cerita yang lebih menarik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.